Math ICT, Estimating and Rounding Number, taksiran dan pembulatan bilangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon students, come back again with Ustadzah Istanti. Because after this you call Ma'am Istanti and older teacher call Ustadzah if your teacher is woman like Ustadzah Aziza, Ustadzah Yus, Ustadzah Fitri, etc. But if your teacher is man, you call with Ustadz, like Ustadz Rudi, Ustadz Wibowo, etc. You understand? Okay, next in the topic, rounding, pembulatan. What is rounding? Apa sih, Ustadzah, pembulatan itu? Rounding means, pembulatan maksudnya making a number simpler, membuat sebuah bilangan menjadi lebih sederhana, but keeping its value close to what it was, tetapi tetap menjaga nilainya ke angka yang lebih dekat. The result, hasilnya, is less accurate, kurang lebih harus akurat, but easier to use, tetapi lebih mudah untuk digunakan. Example, contohnya 73 rounded to the nearest ten is 70. 73 dibulatkan ke puluhan terdekat, hasilnya adalah 70. Why? Kenapa? Because 73 is closer to 70. Karena 73 jika dibulatkan yang paling dekat adalah 70 dan 280 daripada 80. But, tetapi 76 goes up to 80. Tetapi 76 harus dibulatkan ke atas, yaitu menjadi 80. How is rounding number? Bagaimana sih membulatkan bilangan? Kok bisa 73 is 70, 73 bisa menjadi 70. 76 is to be 80. 76 bisa menjadi 80. How? Bagaimana, Ma'am? Caranya? Nah, round the numbers to the nearest ten. Contohnya membulatkan bilangan ke puluhan terdekat. Before you study about round, you must know rule for rounding. Anak-anak, perhatikan, sebelum membulatkan bilangan, kamu harus tahu aturan dari membulatkan bilangan. What is the rule? Apa sih aturannya? For 0, 1, 2, 3, and 4, we round down. Jadi untuk bilangan angka 0, 1, 2, 3, dan 4 kita bulatkan ke bawah. But for 5, 6, 7, 8, and 9, we round up. Jadi untuk bilangan 5, 6, 7, 8, dan 9 kita bulatkan ke atas. Okay, for example, how to round to the nearest ten? Bagaimana membulatkan ke puluhan terdekat? Ya, caranya step 1, look at the number in the one place. Jadi lihatlah nilai tempat satuannya kalau kalian akan membulatkan ke puluhan. Example, contohnya 89. One place is 9. Nilai tempat satuannya adalah 9. You underline it. Kamu garis bawahi. Ya. You still remember the rule of rounded? Kamu masih ingat peraturan dari pembulatan?
If it is 5 or more, jika itu angkanya 5 atau lebih, kita harus bulatkan ke atas. Berarti 89, 89, karena 9 itu lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke atas menjadi berapa? 90, menjadi 90. Tetapi 43, 43, kita underline one place, kita garis bawahi nilai tempat satuannya. Berapa nilai tempat satuannya di situ? Yaitu angka 3. Berarti bagaimana aturannya tadi? If it is less than 5, jika bilangan itu kurang dari 5, round down, bulatkan ke bawah, menjadi berapa? 40, menjadi 40. Jadi, understand about it? Mengerti tidak tentang ini? Okay, if you understand, the next material. How to round to the nearest 100. Bagaimana jika membulatkan ke ratusan? Ya, kalau membulatkan ke ratusan berarti you look at the number in the 10th place. Kamu harus melihat nilai tempat di puluhannya. Example, contohnya 441, 441. 10th place-nya, nilai tempat puluhannya angka berapa di situ? You underline it, kamu garis bawahi, yaitu angka 4, angka 4. Berarti if it is less than 5, jika kurang dari angka 5, berarti kamu round down, kamu bulatkan ke bawah menjadi berapa? 400, menjadi 400. Next, 178, 178. Oke, look 10 place, lihat nilai tempat di puluhannya. What the number? Oke, angka 7, you underline it, kamu garis bawahi angka 7-nya. Oke, still the rule of the rounded, masih ingat aturan dari pembulatan? If it is 5 or more, jika bilangan itu angka 5 atau lebih, berarti kamu round up, kamu bulatkan ke atas. Berarti menjadi berapa? 200, menjadi 200. Okay, student, understand? Next material, how to round to the nearest 1,000. Bagaimana sih kalau membulatkan ke ribuan? Nah, you must remember again. Jika kamu membulatkan ke ribuan, look at the number in the 100 place. Kamu harus melihat angka di nilai tempat ratusan. Example, contohnya 3,777, 3.777. Look the 100 place. Kamu lihat nilai tempat ratusannya. Angka berapa di situ? Okay, good. Angka 7, angka 7. Underline it, garis bawahi. So remember about rule? Masih ingat tentang aturannya? If it is 5 or more, jika bila angka itu 5 atau lebih dari 5, berarti kamu round up, kamu bulatkan ke atas, yaitu menjadi berapa? 4,000, menjadi 4.000. The next, 43,459, 43.459. Where is the 100 place? Mana kira-kira nilai tempat ratusannya? Okay, good. The number is 4, yaitu angka 4. You underline it, kamu garis bawah itu. Okay, still remember? If it is less than 5, jika angka itu kurang dari 5, berarti diapakan? You round down, kamu bulatkan ke bawah, berarti menjadi berapa? 43,000, 43.000.
Okay, student, the second material. Sekarang materi yang kedua tentang estimating. What is the meaning estimating? Oke, pinter. Estimating adalah taksiran. Loh, Mem, apa sih? Loh, Ustazah, apa sih perbedaan taksiran dengan pembulatan? Ya, taksiran berhubungan dengan pembulatan. Oke, look this explanation. Coba kita lihat penjelasan berikut ini. Estimating product by rounding number to the nearest 10, 100,000, etc. Jadi, hasil taksiran berhubungan dengan pembilangan bulatan ke puluhan, ratusan, ribuan, dan lain-lain. We know how to estimate the sum, difference, etc. Kami tahu bagaimana sih cara menaksir bilangan jumlahan, perbedaan dengan yang lainnya, to the nearest 10, 100, 1000, etc. ke bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan sebagainya. Now we have to estimate the product. Sekarang kita harus menaksir hasilnya. In order to estimate product, jadi agar kamu bisa menaksir hasil taksiran, we round the given factor. Kita harus membulatkan to the required place value, mana-mana nilai tempat yang diperlukan. Estimating product, jadi hasil taksiran, help us to check, membantu kita untuk mengecek the reasonable of answer, yaitu jawaban yang paling tepat. Example 1. Estimate the product of 34 times 86, yaitu hasil taksiran dari 34 dikali 86. Oke, 34 is rounded is 30 ya, jadi 34 is rounded down, dibulatkan ke bawah menjadi 30. 86 rounded up, tetapi 86 harus dibulatkan ke atas menjadi 90. Ya, jadi 30 times 90, 30 dikali 90, yaitu 2700, 2700. Jadi hasil taksirannya yaitu 2700. Example 2, contoh yang kedua. Estimate the product of 331 times 267 by rounding to the nearest 100. Jadi, hasil taksiran dari 331 dikali 267 dengan membulatkan ke ratusan. Contohnya seperti ini. 331, 331. Ingat, dulu 10 place, kamu lihat nilai tempat puluhannya. Kita lihat di sini angka 3, berarti less than 5, kurang dari 5. You must round down. Kamu harus bulatkan ke bawah menjadi berapa? 300. But 267, you look 10 place, kamu lihat nilai tempat puluhan angka berapa itu? 6, angka 6. Berarti you must round up. Kamu harus bulatkan ke atas karena 5 or more, kalau bilangan itu angka 5 atau lebih dari angka 5, you must round up. Kamu harus bulatkan ke atas menjadi berapa? 300. So, estimated the product, hasil taksirannya yaitu 300 times 300 is 90,000. Jadi 300 kali 300 hasilnya berapa? 90.000. Okay, student, conclusion today in Math ICT. We learn about 1. Rounding numbers.
Jadi kesimpulan kita hari ini kita belajar tentang apa? Rounding numbers, pembulatan bilangan. To estimating, yaitu hasil taksiran. Student, that's all about material today. Anak-anak, itu semua penjelasan tentang materi hari ini. I hope you understand about this explanation. Ustazah Istanti harap kamu mengerti tentang penjelasan dari materi ini. And Ustazah Istanti have the duty for you. Dan Ustazah Istanti mempunyai tugas untukmu. Oke? The duty is, tugasnya adalah rewrite again this explanation in your notebook. Jadi tulis kembali penjelasan in this video, di video ini di buku catatan kalian. Ustazah repeat again ya. Ustazah ulangi lagi. The duty is rewrite again this explanation in your notebook. Jadi tugas kalian adalah menulis kembali penjelasan dari video ini di buku catatan kalian. Okay, student. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.